Baik, perkenalkan nama saya Harif Fadila Sandi dari kelas 2 TTA eh, generasi 19. Baik, saya akan memberikan sedikit materi tentang time management, Parkinson's Law, dan bagaimana melakukan prinsip dari manajemen waktu sehingga sedikit merubah sifat kita yang deadlineer atau yang orang yang mengerjakan tugas dekat hari pengumpulan. Time management itu adalah waktu, dan waktu adalah masa. Kita tidak bisa masa adalah yaitu kita tidak bisa kembali ke masa yang lalu untuk merubah atau uh, merubah kesalahan kita agar menjadi lebih baik ke depannya. Tapi kita hanya bisa memperbaiki kesalahan yang lalu di masa yang sekarang agar masa depan yang lebih baik. Uh, jadi tibanya ke orang yang deadlineer itu ada banyak yang terjadi penyesalan, yaitu dimana ada yang lambat perkumpulan tugasnya, ada juga yang menyesal karena sudah menghabiskan karena terkuras tenaganya karena mengerjakan tugas. Dan ini bisa disebut dengan namanya gejala Parkinson's Law. Parkinson's Law adalah pepatah bahwa work expands so as to fill the time available for its completions, yang artinya pekerjaan berkembang sehingga mengisi waktu yang tersedia untuk penyelesaiannya. Arti dari penggunaan waktu berdasarkan Parkinson's Law adalah bukan penundaan, kedua bukan menunjukkan kemalasan, yang ketiga mengerjakan sesuatu yang tidak perlu karena kita merasa punya waktu. Atau dapat kita katakan Parkinson's Law adalah gejala dari seseorang yang mengerjakan tugas yang di dekat-dekat hari pengumpulan dan mengisi waktu yang kosong dengan pekerjaan lainnya yang bisa dibilang tidak perlu, contohnya seperti bermain games atau yang lainnya. Jadi dari situ dapat dikatakan waktu yang kosong itu hanya dikerjakan dengan sia-sia, padahal waktu tersebut bisa diisi dengan mengumpulkan bisa dilakukan untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Ada Dari sini dapat ada 6 cara untuk mengalahkan Parkinson's Law sendiri. Bukan 6 tapi 7 cara untuk mengalahkan Parkinson's Law. Yang pertama itu adalah break down your tasks and deadlines. Tuntaskan tugas dan tenggat waktu. Jadi pecahkanlah tugas-tugas besar dan monolitik menjadi banyak tugas yang lebih kecil dan singkat. Lalu yang kedua itulah know what done means. Ketahui apa artinya selesai. Kamu mengetahui di mana harus menarik garis sehingga kamu tidak menghabiskan banyak waktu. Satu hal yang dapat membantu dengan tepat yaitu dengan tepat menentukan hasil dari tugas kamu. Itu ialah kamu bisa mengetahui spesifik mungkin tentang tugas kamu, lalu berhenti ketika sudah selesai. Jadi kamu tidak perlu menghabiskan waktu karena hanya untuk hanya mencari-cari yang lain. Cukup tahu di mana tugas itu akan berakhir atau hasil akhir dari tugas itu. Yang ketiga itu adalah set clear boundaries, yaitu menetapkan batasan yang jelas. Kamu mengerjakan tugas berurut, yaitu dan melakukannya satu persatu dengan kamu mengerjakannya di tempat yang minim gangguan agar kamu mengerjakan tugas tersebut lebih fokus. Yang keempat itu adalah challenge yourself, tantang dirimu sendiri. Kamu buatlah deadline atau waktu yang dapat kamu selesaikan. Jadi misalnya tugas waktunya seminggu dan kamu kerjakan malam itu, dan kamu menyelesaikan tugas itu misalnya 2 jam.
Jadi selesaikanlah tugas tersebut dalam waktu 2 jam. Dan yang kelima itu adalah create incentivitas to finish early. Yang artinya ciptakan insentivitas untuk menyelesaikan lebih awal. Jadi ketika kamu mengerjakan tugas dan sudah selesai mengerjakannya, berilah sedikit insentivitas atau berilah hadiah pada dirimu sendiri karena telah mengerjakan tugas itu. Karena mengerjakan tugas itu lebih banyak menguras tenaga dan pikiran. Jadi berilah sedikit hadiah hadiah untuk dirimu sendiri, untuk memotivasimu untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Bisa itu istirahat, jalan-jalan, ataupun bermain games untuk lebih merefleksikan pikiran. Yang keenam itu adalah know what next, mengetahui apa selanjutnya. Jadi kamu jangan terlalu bergantung pada tugas. Kita harus merencanakan sesuatu dengan cepat agar kita dapat terus bekerja pada satu tugas, lalu bisa mengerjakan tugas selanjutnya agar mendapat momentum menjaga momentum terus berjalan. Jadi ketika kamu mengerjakan satu tugas dan sudah selesai, kamu beristirahat. Setelah beristirahat, jangan rencanakan dengan cepat agar semangat kamu dalam mengerjakan tugas itu terus berjalan. Yang ketujuh itu adalah consider how you can use Parkinson's law to change the rules of the game. Pertimbangkan bagaimana Anda dapat menggunakan hukum Parkinson's atau Parkinson's law untuk mengubah aturan permainan. Di sini kamu harus membuat aturan permainanmu sendiri. Buatlah aturan yang membuat kamu nyaman dan tugas bisa diselesaikan tanpa harus ada gangguan dan tidak melakukannya di H-1 atau H- jam. Baik, selanjutnya itu adalah prinsip dari manajemen waktu. Yang pertama itu adalah selalu aktif, tidak reaktif. Jadi kamu jangan reaktif dari manajemen waktu. Kita harus aktif dan selalu aktif. Yang kedua itu adalah tentukan sasaran. Jadi dalam prinsip waktu kamu harus menentukan sasaran. Misalnya ketika jam segini kamu masuk kampus, lalu di jam segini mengerjakan tugas, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tentukan prioritas atau menentukan planning. Jadi seperti dalam tugas ada deadline dari tugas-tugas tersebut, dimana ada yang mengerjakannya itu pengumpulannya 3 hari, 4 hari, 7 hari, dan bahkan ada yang sebulan atau 2 minggu. Urutlah planning atau prioritaskan yang lebih dekat deadline-nya, yaitu dari 3 hari, 4 hari, 7 hari, 2 minggu. Jangan membuat misalnya tugas hari ini adalah diberi waktu seminggu, lalu di esoknya dikasih, atau pelajaran kedua diberikan tugas waktu ya 3 hari. Jangan lebih mendahulukan misalnya pelajaran pertama karena dia yang pertama, tapi prioritaskan yang waktu deadline yang lebih sedikit. Lalu keempat, tetap fokus atau pertahankan fokus. Jadi untuk kamu harus fokus dalam mengerjakan tugas agar tidak terjadinya banyak kesalahan, atau agar kamu bisa membuat tugas itu minim kesalahan, yaitu bisa dengan cara mengerjakan di tempat yang minim gangguan, atau membuat suatu ruangan yang membuatmu nyaman, atau banyak orang yang mengerjakan tugas itu lebih nyaman atau dan lebih cepat mengerjakan suatu tugas dengan mendengarkan lagu atau hal lainnya. Yang kelima, tentukan target waktu yang realistis. Seperti pada cara mengalahkan Parkinson's law sendiri, itu ada pada nomor 4, yaitu tentang diri kamu sendiri. Itu adalah menentukan waktu menyelesaikan tugas. Sama seperti pada prinsip dari manajemen waktu, tentukan target waktu yang realistis. Buat target kamu dalam menyelesaikan tugas.
jangan buat uh, menumpuk tugas walaupun dia sedikit, karena tugas yang kecil bisa menjadi besar jika terus ditumpuk. Baik, selanjutnya yang keenam itu adalah jaga keseimbangan hidup, ciptakan waktu untuk diri sendiri dan lainnya. Di sini dapat kita ketahui dari ciptakan waktu untuk diri sendiri dan hal lainnya, luangkan waktu untuk diri sendiri, keluarga, teman, atau kegiatan lainnya. Maksudnya itu adalah apa yang ingin kamu lakukan tapi belum dilakukan karena terhalang sesuatu seperti mengerjakan tugas. Tibanya ini seperti bisa dibilang memberi hadiah pada diri sendiri ketika sudah melakukan atau setelah menyelesaikan tugas. Banyak dari kita kalau setelah menyelesaikan tugas itu ada yang beristirahat atau hal lainnya. Dan juga menjaga keseimbangan hidup bukan berarti seperti pada di cara mengalahkan Parkinson sendiri, jangan terlalu bergantung pada tugas. Jadi pada hari-hari kita jangan terlalu berfokus pada tugas. Kita harus melihat alam atau lingkungan sekitar. Yang ketujuh itu adalah do it now, lakukan sekarang. Jika kamu tidak melakukan sekarang, kamu akan terus menjadi orang yang deadlineer, dan kamu akan terus menjadi orang yang mengejar-ngejar tugas. Padahal tugas itu seharusnya bukan kamu yang mengejar tugas, tapi tugas yang mengejar kamu. Seperti pada di cara mengalahkan Parkinson sendiri yang ketujuh, itu adalah buat aturan permainanmu sendiri. Jangan tugas itu yang mempermainkan kamu. Jadi dari saya pada di semester lalu saya orang yang deadlineer. Saya mengerjakan H-1. Jadi waktu kosong itu saya gunakan untuk bermain. Dari situ ketika kita melakukan deadline itu, kita pasti kejar-kejar, dan beberapa dari tugas saya itu ada yang tidak terkumpul. Jadi di situ adalah terjadi penyesalan. Jadi pada semester ini saya alhamdulillah tidak deadlineer lagi, karena berpikir ketika kita memang mengerjakan tugas di hari itu memang capek, tapi ketika sudah selesai mengerjakan tugas itu kita bisa bersantai dan melakukan hal lainnya. Jadi lebih ada kesenangan sendiri ketika masalah sudah selesai. Jadi kamu kalau kamu melakukannya deadline itu mungkin bisa jadi itu banyak kesalahan atau terkejar-kejar, membuat bisa kita lihat ketika tulisan kawan kita yang dia deadline dan ketika dia tidak deadline dan ketika tidak deadline, dimana ketika dia tidak deadline tulisan lebih bagus dibandingkan dengan tulisan dia yang deadline, karena waktu tadi dia terkejar dengan waktu yang diberikan. Jadi alangkah lebih baiknya kita mengerjakan suatu tugas itu di jauh-jauh hari dan jangan melakukannya di dekat-dekat hari, karena ketika mengerjakan ini ketahuilah banyak yang dapat kamu lakukan ketika sudah menyelesaikan suatu masalah. Jadi gitu, kalau kamu menyelesaikan satu masalah, kamu tidak akan terkejut bila ada masalah yang akan datang, karena kamu sudah menyelesaikan satu masalah. Baik, itu yang dapat saya sekian dari yang dapat saya sampaikan tentang dari time manajemen waktu ini, dan bagaimana cara mengurangi atau menghilangkan sifat dari deadlineer, yang dimana orang tersebut adalah seseorang yang mengerjakan tugas di dekat-dekat hari pengumpulan tugasnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.